banyak premium medium, padahal itu adalah beras biasa. Ibaratkan emas lebih mudah. Kalau emas 18 karat, kemudian ditulis mereknya 24 karat, kemudian dijual dengan harga 24 karat, penipuan atau oplosan atau apa tuh? Pemirsa, beras yang merupakan makanan pokok di negeri ini rupanya menjadi ajang tipu-tipu para mafia beras untuk melampiaskan keserakahan meraup keuntungan berlipat-lipat. Adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap temuan mencengangkan. Dari 268 merek beras di 10 provinsi yang diuji lab, 212 merek tidak sesuai standar. Artinya, kecurangan dilakukan secara masif dan berjamaah. Lebih parah lagi, 212 merek tersebut dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan terkenal. Mereka tega menipu konsumen dengan mengoplos beras premium dengan beras biasa, bahkan menyulap beras curah menjadi beras premium. Total kerugian konsumen ditaksir mencapai hampir 100 triliun rupiah per tahunnya. Dan jika praktik culas ini sudah terjadi selama 10 tahun lamanya, maka kerugian masyarakat bisa tembus 1.000 triliun. Pertanyaannya, mengapa aksi tipu-tipu beras oplosan ini bisa lolos dari pengawasan? Apa akar masalah yang membuat praktik mafia beras sulit diberantas? Inilah kontroversi selengkapnya, Cemas Beras Oplosan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Mengendus adanya mafia beras yang sekiranya ini belum terselesaikan sampai sekarang. Kalau ada mafia, ada koruptor, kita berantas. Harus ditindaklah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kami yakin ini akan ditindak tegas. Kenapa? Merugikan konsumen kita 99 triliun, hampir 100 triliun setiap tahun. Untuk membahasnya sudah hadir ada 3 narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan, dari sisi sebelah kiri saya adalah anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Profesor Rohmin Dahuri atau Prof Min. Selamat malam, Prof Min. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya juga ada Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ada Mbak Niti Emiliana. Mbak Niti, selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Dan kemudian di sebelah kanan saya adalah Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi, Profesor Sutarto Ali Moiso. Selamat malam, Prof Sutarto. Selamat malam. Terima kasih Mbak ya, Prof, Silvia. sudah hadir di kontroversi. Dan pemirsa, kami masih menunggu kedatangan dari Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Bapak Arief Prasetyo Adi, yang mudah-mudahan bisa segera bergabung bersama kita di sini. Dan sebelum kami putarkan wawancara kami bersama dengan Menteri Pertanian, saya harus tanya dulu ke Prof Min, karena pertanyaan Prof Min kepada Mentan kemarin itu viral di mana-mana, Prof Min. Gitu ya? Tudingan pencitraan. Karena menurut Prof Min, pengungkapan ini di satu sisi ada efek positifnya tapi juga membuat kegaduhan. Dan kemudian muncul pertanyaan soal pencitraan. Kenapa Prof Min bertanya seperti itu? Pertama, kami di Komisi 4, khususnya fraksi PDI Perjuangan sangat solid, bahwa kami tandem dengan pemerintah, benar-benar menganggap swasembada pangan atau kedaulatan pangan itu hidup matinya sebuah bangsa. Persis pidato Bung Karno ketika meletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian di PB tahun 57. Oleh karena itu, setiap ada oknum atau faktor yang akan menggagalkan tercapainya swadaya pangan, kami benar-benar solid untuk menghabisi, ya, menupas tuntas faktor-faktor ini. Nah, oleh karena itu kami Komisi 4 mengapresiasi gerak sebetulnya cepat, mengapresiasi. Gerak cepat dari Bapak Menteri Pertanian, ya. Walaupun di sana sini pada telepon saya juga, Prof Min, bukannya pemerintah tuh ada tupoksinya, bahwa itu kan tupoksi hilir, tupoksi Menteri Perdagangan, kemana aja tuh Menteri Perdagangan gitu. Itu tugasnya Menteri Perdagangan. Harusnya. Tuh, ngecek, ya. Dan Bappenas, tugasnya Bappenas juga kan? Bappenas juga gitu. Apapun itu kami tetap mengapresiasi Menteri Pertanian karena gerak cepat dan sikap heroiknya itu.
Cuman kalau kita cerdas dan ikhlas membangun bangsa ini, bukankah peristiwa penyelewengan oplosan beras ini sudah terjadi puluhan tahun dan terulang repeated. Jadi kami himbau, kami ajak semangat Pak Menteri kemarin bahwa mari kita duduk bersama untuk mengudari root cause-nya apa sih, akar masalahnya apa sih, kenapa ini selalu repeated gitu. Maka dari itu kami Komisi 4 menyarankan kepada pemerintah termasuk Kementerian Pertanian 2 jurus sekaligus. Pertama adalah jurus represif ya, jadi kita tindak tegas secara adil-adilnya ya. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Tapi kendati demikian kita harus hati-hati Zilvia karena problem bangsa ini adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pak Prabowo mentargetkan 8% itu benar. Menurut Goldman Sachs bahwa potensi pertumbuhan ekonomi kita itu 10%. Di 10 tahun terakhir kemarin kita hanya mencapai 5%. Kita berharap pemerintahan sekarang bisa 5 atau 6% tahun ini. Dan apakah pengungkapan ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi itu? Karena kekhawatiran investor tuh, wah investasi di Indonesia itu salah sedikit langsung dicap hitam gitu kan. Jadi orang yang punya modal dan punya teknologi kami khawatirkan begitu ya. Susah untuk investasi di kita dan itu terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Padahal fakta di lapangan sekarang pengangguran, kemiskinan, gulung tikarnya Sritex gitu ya. Jadi itu yang kami himbau kepada pemerintah kalau mau benar-benar mendidik hukum gitu ya, apa namanya jangan lebay lah gitu. Jangan ada efek domino. Efek domino yang negatif. Yang benar-benar precise ya, kemudian ada efek jerak tanpa menimbulkan ketakutan orang yang punya Apakah yang sekarang lebay, Prof? Iya, buktinya banyak masukan gitu ya bahwa apa namanya misalnya yang sekarang menjadi hot issue itu dari mana itu, Prof? Angka 99 triliun gitu. Itu juga yang kami Makanya tanyakan. kami Komisi 4 kemarin sangat firm untuk meminta kepada Bapak Menteri Pertanian untuk membuat secara tertulis breakdown ya atau perincian dari mana itu datangnya angka 99 triliun supaya tidak terjadi kecemasan, kegaduhan ya dan suasana uncertain ya di tengah masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.